Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau sharing tentang keuntungan apa saja yang didapatkan melalui penyemaian di daerah pegunungan. Nah, ini adalah contoh hasil dari penyemaian cabai yang ada di lahan atau areal pegunungan daerah sini. Ini cukup bagus jika nantinya dipindah ke sawah, hijau-hijau dan sudah agak kaku-kaku, ini udah bagus banget. Nah, untuk keuntungan yang pertama itu untuk penanganannya sendiri tidak terlalu ribet teman-teman. Jadi kita tinggal membersihkan lahannya, terus membersihkan tanaman-tanaman yang masih tersisa di tanah itu, terus tinggal menyebarkan benih saja. Nah, itu nanti tinggal nunggu aja sekitar 1 minggu atau 2 minggu itu nanti ini cabainya sudah mulai tumbuh sekitar daun 2 mungkin ya, itu. Nah, itu jadi penanganannya tidak terlalu ribet. Kita tidak perlu menggunakan atap atau penghalang untuk bagian atas untuk menaungi dari benih cabainya sendiri. Kalau biasanya kalau di daerah teman-teman mungkin ada beberapa yang menggunakan kayak seperti daun pisang atau semak-semak seperti ini sebagai naungan di atasnya. Terus kalau lebih modern lagi mungkin pakai plastik. Nah, itu biasanya pakai plastik. Kalau kita di daerah pegunungan tidak perlu menggunakan, sebenarnya ada keperluan juga, cuman saya karena agak malas juga, dia dibiarkan seperti ini sudah bagus juga, sudah mulai tumbuh dan sudah mulai bersemi sangat cepat sekali. Ini tanaman cabai sekitar umur hampir 1 bulanan. Nah, ini kenapa kecil-kecil kemarin sebenarnya karena saya agak sibuk dengan urusan di sawah, jadi ya tidak terurus. Ini bumbunya sebenarnya sekitar 2 minggu yang lalu sudah saya bersihkan dari rumput-rumputnya. Nah, rumputnya tuh sebenarnya ini cabainya udah sekitar 5 cm, rumputnya sebelumnya tuh sekitar 10 cm teman-teman. Ini sudah saya bersihkan, sudah saya kasih pupuk. Nah, ini hasilnya sudah bagus sih sebenarnya, sudah mulai tumbuh, sudah mulai kaku dan sudah mulai hijau. Terus keuntungan lainnya untuk penyemaian di daerah pegunungan itu sebenarnya kita tidak perlu memupuk teman-teman, karena tanah di daerah pegunungan itu khususnya saya sharing di daerah saya, di daerah pegunungan saya tuh tanahnya lumayan subur sekali, karena sebenarnya dulu ini adalah area lahan. Sebenarnya ini dulu lahan yang ditanami sekitar 5 tahun yang lalu tuh tanamin bawang merah. Nah, ini sebenarnya dulu tanamin bawang merah sangat subur sekali. Karena mengapa saya bilang subur? Karena sini banyak sekali seperti ini, rumah cacing. Nah, ini menandakan salah satu indikator bahwa cacing di sini tuh masih berkembang, masih banyak. Nah, ini rumahnya sangat besar teman-teman. Jadi untuk pengolahan tanahnya sendiri sangat bagus di sini. Rumah cacingnya banyak banget. Ini tanahnya hitam. Nah, ini adalah contohnya rumah cacingnya lagi. Rumah cacing banyak banget. Nah, ini. Jadi selain rumah cacing itu, jadi di sini juga sebenarnya tidak perlu memupuk, karena di sini sudah ada keuntungan itu daun-daun kering. Nah, daun-daun kering dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini. Nah ini daun kering sebenarnya udah bagus banget. Daun kering ini nanti kalau sudah lama dia akan berubah menjadi pupuk kompos setelah mengalami proses pembusukan teman-teman. Ini jadi nanti setelah kering
terus mengalami pembusukan karena hujan panas, nanti terus dia menjadi pupuk kompos. Nah ini seperti ini. Nah nanti hancur seperti ini, nanti terus di tanah ini sudah nanti jadi pupuk, dan sangat subur sekali, sangat bagus sekali untuk kontur tanah seperti ini. Nah itu. Terus untuk keuntungan lainnya, hasil semaian dari penyemaian di daerah pegunungan itu nanti cabainya itu cenderung lebih tahan dari penyakit, tahan dari suhu panas dan suhu dingin. Nah itu nanti tahan dari segalanya lah teman-teman. Itu udah terbiasa intinya, kayak sudah mudah beradaptasi gitu, karena dia tidak dikasih naungan dan tidak pakai apa-apa, ya sudah di alam bebas ini di alam bebas. Ini nanti cabainya hasilnya adalah cabai yang bagus, sehat, dan tidak gampang terkena penyakit. Teksturnya juga dia kaku, daun hijau, banyak ini. Nah nanti kalau misalnya sudah dipindah ke areal persawahan, dia sangat mudah sekali beradaptasi, sehingga ketika tumbuh dia akan pertumbuhannya sangat cepat dan tahan akan penyakit. Itu ini sebenarnya sudah mulai bisa ditanam, cuman karena masih banyak yang lebih kecil-kecil, jadi saya memutuskan untuk mungkin ditanam setelah umur tambah 2 minggu dari sekarang, harus 1,5 bulan dari itu. Tapi selain dari keuntungannya sendiri, ada beberapa kekurangan yang ada dari metode penyemaian di daerah pegunungan teman-teman. Salah satunya itu aksesnya sendiri. Nah aksesnya sendiri itu sangat jauh, jadi cenderung kalau misalnya udah capek di berkegiatan, kalau misalnya mau ke sini itu agak malas teman-teman. Itu karena aksesnya juga jauh banget dan juga tidak mudah. Terus selain dari aksesnya itu juga karena di sini dulunya adalah semak belukar, semak mentah kayak gini, masih hidup kayak gini, terus saya olah tanahnya, dan itu masih ada buahnya. Nah itu buahnya nanti karena sudah tua mereka pada jatuh dan tertimbun udah lama. Setelah tanahnya diolah, itu nanti akan tumbuh apa buah-buah yang jatuh tadi atau benih-benih rumput. Nah itu nanti jatuh semua, akan tumbuh, yang jatuh akan tumbuh dan akan menjadi lebih lebat lagi. Nah itu jadi perlu penanganan ekstra untuk pengendalian rumputnya seperti itu. Jadi memang harus ekstra penanganan untuk rumputnya teman-teman. Pengendalian tanaman pengganggu atau OPT. Nah ini adalah yang membuat tempat semennya agak luasan, karena di sini tanahnya juga tidak terlalu pakai, jarang digunakan oleh orang. Ini karena kenapa kok tumbuhnya agak berjarak-jarak. Nah ini sebenarnya dulu 2 minggu yang lalu itu kemarin saya ke sini, cuman rumputnya masih tinggi-tinggi, terus saya cabutin. Jadi ada beberapa dari tanamannya, dari cabainya sendiri itu pada keikut pada sambutan, jadi ya sudah ikhlas gitu. Nah itu tadi selain dari tanaman pengganggu, di sini juga karena masih lebat ya teman-teman, cenderung lebat. Nah ini masih menjadi habitat dari landak, dan juga mungkin ada beberapa dari
orang-orangnya di sini juga sempat melihat ada kijang juga di sini. Jadi biasanya landak itu dia keluar pada saat orang-orang sudah tidak ada di sini. Biasanya malam mereka teman-teman mencari makan. Nah ini mereka pada biasanya memakan pada pucuk-pucuk, makan pucuk-pucuk dari tanaman cabai ini. Ini adalah contohnya dari tanaman yang dimakan oleh landak. Nah ini terpotong-potong, ada bagian pucuknya. Ini bunyinya sebenarnya semuanya bagus, cuman karena ada landak di sini jadi ya dimakan. Nah ini landak semua nih yang makan tersangka. Nah, itu. Nah mungkin itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode penyemaian yang ada di daerah pegunungan.